Di tepi sebuah hutan yang sunyi, berdirilah sebuah gubuk tua yang hanya disangga oleh rangka bambu tipis dan beberapa kayu yang sudah lapuk dimakan usia. Dindingnya miring ke kanan, seperti orang renta yang sudah tidak kuat lagi berdiri tegak. Atap ilalangnya bolong di sana-sini, sehingga ketika hujan turun, titik-titik air seperti sengaja mencari celah untuk jatuh, membasahi lantai tanah yang keras dan dingin. Di dalam gubuk itulah tinggal seorang kakek bernama Dirman, lelaki tua berusia 60 tahun yang hidup sendirian sejak bertahun-tahun lalu. Tubuhnya kurus, punggungnya bongkok sedikit, seolah memikul beban hidup yang terlalu lama tak pernah benar-benar hilang. Rambutnya sudah memutih seluruhnya, kusut dan tak terurus. Jenggot tipisnya tumbuh tak beraturan, menambah kesan renta dan lelah pada wajahnya. Namun di balik semua itu, matanya masih memancarkan sesuatu yang jarang dimiliki orang hidup pada usia setua itu. Ada kedalaman di sana, semacam ketenangan yang diperoleh dari menerima kehidupan apa adanya. Walau ada luka lama yang sesekali muncul ketika malam terlalu sunyi, ia selalu mencoba tersenyum tiap pagi. Pagi itu, seperti hari-hari sebelumnya, kakek Dirman bangun lebih cepat dari cahaya matahari. Udara masih menggigit kulit, dingin menusuk tulang, tapi ia sudah terbiasa. Ia duduk perlahan dari tikar lusuh tempatnya tidur, mengusap wajahnya dengan kedua tangan, lalu menarik napas panjang. "Ya Tuhan," gumamnya pelan, suaranya bergetar. "Terima kasih aku masih bisa bangun hari ini." Ia berkata begitu setiap pagi, bukan karena ia religius berlebihan, melainkan karena ia tahu dalam usianya, setiap bangun tidur adalah rezeki. Kakek Dirman meraba kantung plastik berisi beberapa singkong kering, satu-satunya makanan yang tersisa. Ia mengambil sepotong, menggigit sedikit, dan mengunyah perlahan. Rasanya hambar, tapi ia menikmatinya seolah itu santapan paling lezat di dunia. "Masih ada satu potong lagi, cukup sampai nanti sore," katanya, mencoba menghibur dirinya sendiri. Setelah menghabiskan sarapan seadanya, ia bersiap untuk melakukan rutinitas hariannya, mengumpulkan ranting kayu ke dalam gendongan tua yang ia buat sendiri dari anyaman bambu. Meski tubuhnya lemah, ia harus tetap berjalan ke hutan setiap hari agar bisa menjual dua seikat ranting di desa. Uangnya tidak banyak, tapi cukup untuk membeli beras seminggu sekali atau garam sebulan sekali. Saat bersiap, kakek Dirman berbicara kepada dirinya sendiri, kebiasaan yang muncul karena kesepian terlalu lama menghuni hidupnya. "Hari ini semoga tidak hujan," katanya sambil meraba bau tanah yang masih lembab. "Kalau hujan, jalannya licin. Waduh, lututku ini bisa-bisa protes lagi." Ia tertawa kecil, meski tidak ada siapapun yang bisa mendengarnya. Ketika keluar dari gubuk, embun pagi masih menggantung pada daun-daun di sekitar hutan. Jalanan tanah masih basah, dan burung-burung belum sepenuhnya keluar dari sarangnya. Suasana seperti ini selalu membuat hati Dirman sedikit hangat. Alam tidak pernah menolaknya seperti manusia. Langkahnya pelan tapi mantap. Lututnya berdecit, tapi ia tidak mengeluh. Ia sudah melalui ini selama bertahun-tahun. Di sepanjang jalan, pikirannya melayang pada masa lalu. "Dulu aku kuat, sangat kuat," gumamnya lirih. "Bisa memikul kayu 2 kali lebih besar dari tubuhku. Ah, sekarang jangankan 2, 1 pun kadang rasanya seperti bawa batu besar." Ada senyum pahit di bibirnya. Dulu, ia punya keluarga. Istri, 2 anak, rumah kecil tetapi hangat. Namun bencana datang berturut-turut. Istrinya sakit dan meninggal. Kedua anaknya pergi merantau dan tidak pernah kembali, entah hilang, entah sengaja menjauh, entah apa. Sejak itu ia tinggal sendiri,
dan warga desa hanya mengenalnya sebagai kakek renta yang tinggal dekat hutan. Sesekali ia melewati rumah-rumah warga. Beberapa orang tersenyum padanya, tapi ada juga yang hanya melirik tanpa peduli. Yang paling sering terdengar justru bisik-bisik kecil yang menyayat hati. Itu kakek Dirman ya? Kasihan sekali hidupnya. Aku dengar dia sering makan seadanya. Kenapa anak-anaknya tidak pulang ya? Sudahlah, orang tua itu mungkin sudah ditinggal. Siapa juga yang mau hidup susah begitu? Kakek Dirman mendengar semuanya, tapi ia hanya tersenyum dan mengangguk kecil. Ia tidak ingin menambah beban siapapun. Saya baik-baik saja, katanya pada seorang ibu yang melihat ke arahnya dengan tatapan iba. Tentu saja ia tidak benar-benar baik-baik saja. Tapi ia tidak ingin membuat siapapun khawatir. Ketika sampai di batas hutan, ia berhenti sebentar, menatap pepohonan yang seolah menyambutnya. Hutan ini, katanya pelan, satu-satunya tempat yang tidak menghakimiku. Ia melangkah masuk, dan suara dedaunan kering pecah di bawah kakinya. Cahaya matahari mulai menembus celah-celah daun, menciptakan kilau keemasan di sepanjang jalan tanah. Meski hutan itu sunyi, ia merasa tidak pernah benar-benar sendiri. Bertahun-tahun ia mengumpulkan ranting dari tempat yang sama. Setiap pohon seolah sudah hafal langkahnya. Ada semacam kehangatan yang lahir dari kebiasaan yang berulang. Namun hari itu, entah mengapa, hatinya terasa lebih berat dari biasanya. Mungkin karena ia kelelahan. Mungkin juga karena malam tadi ia bermimpi tentang keluarganya, mimpi yang membuat dadanya sesak. Aku rindu, kalian, bisiknya sambil menahan air mata. Tapi rasanya, kalian semakin jauh. Ia mengusap wajahnya. Ia tidak ingin menangis di hutan. Ia tidak ingin terlihat lemah, meski yang melihat hanyalah pepohonan. Ketika ia membungkuk untuk mengumpulkan ranting, lututnya tiba-tiba sakit. Ia terduduk pelan, memegangi lutut kirinya yang nyeri seperti ditusuk jarum. Aduh, waduh, akan begini terus rupanya, keluhnya sambil meremas lutut itu. Ia diam sebentar, menatap langit yang tampak di antara daun-daun. Ia menarik napas panjang dan membetulkan posisi duduknya. Ya Tuhan, beri aku sedikit kekuatan hari ini. Besok tidak apa-apa kalau mau sakit lagi, tapi hari ini, izinkan aku bekerja. Suara hatinya sungguh tulus. Seperti doa seseorang yang tidak meminta kekayaan, hanya meminta kesempatan untuk tetap bertahan hidup. Perlahan ia berdiri lagi, berpegangan pada batang pohon agar tidak jatuh. Meski sulit, ia terus berjalan. Meski nyeri, ia terus memungut ranting satu demi satu. Di tengah kesunyian hutan itu, kakek Dirman berjuang sendirian, dengan kesabaran yang mungkin tidak dimiliki semua orang. Dan tanpa ia tahu, hari itu akan menjadi titik awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Perubahan yang tidak pernah ia bayangkan. Perubahan yang akan mengubah nasibnya, baik bagi dirinya maupun desa. Namun untuk saat itu, yang ia tahu hanyalah satu hal, ia harus bertahan. Ia harus pulang membawa ranting. Ia harus tetap hidup. Dirman tua, gumamnya sambil tersenyum pada dirinya sendiri. Selama kau masih bisa berjalan, jangan berhenti. Ia tidak tahu bahwa takdir sudah menunggunya beberapa langkah di depan sana, di balik semak-semak yang tampak biasa-biasa saja. Perjalanan hidupnya yang penuh kesepian akan segera berubah. Hutan yang selama ini hanya menjadi tempat mencari ranting, akan menjadi saksi awal sebuah kisah magis yang tidak akan pernah dilupakan siapapun yang mendengarnya. Langkah kakek Dirman terus membawa dirinya menyusuri jalan kecil yang sudah ia kenal luar kepala.
Ranting-ranting yang ia kumpulkan mulai memenuhi gendongan bambunya, meski belum cukup untuk dijual. Pagi itu ia bekerja lebih lambat dari biasanya karena lututnya masih terasa nyeri. Namun ia tetap berusaha menenangkan diri dengan menggumamkan lagu-lagu lama yang biasa ia nyanyikan bersama anak-anaknya waktu kecil. Ehem, ehem, suara tua juga masih bisa bernyanyi rupanya, katanya pada dirinya sendiri sambil tertawa pelan. Sesekali ia berhenti untuk mengambil napas. Usianya sudah terlalu jauh dari kata kuat, tetapi semangatnya tidak pernah benar-benar padam. Ia menggenggam ranting yang baru saja dipungut, lalu memasukkannya ke dalam gendongan perlahan. Tiba-tiba, kokok, kokok, kokok. Suara ayam terdengar jelas memecah kesunyian hutan. Suara itu nyaring, melengking, dan sangat dekat. Kakek Dirman spontan menoleh ke kiri dan kanan. Ayam, gumamnya dengan alis terangkat. Di hutan begini kok ada suara ayam? Ia berdiri lebih tegak, menajamkan telinganya. Kokok. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, seolah datang dari balik semak-semak kecil sekitar 5 langkah di depannya. Kakek Dirman mengernyit. Seumur hidup tinggal dekat hutan, ia tahu betul tidak banyak ayam berkeliaran sejauh ini, apalagi ayam peliharaan warga biasanya tidak masuk hutan sedalam ini. Suaranya pun berbeda. Lebih nyaring, lebih jernih, seperti gema yang menggantung di udara. Apa jangan-jangan ayam tetangga tersesat? Pikirnya. Namun batinnya merasakan hal aneh. Suara itu seperti memanggilnya. Pelan-pelan ia melangkah mendekat. Ranting-ranting kering berderak di bawah sandal tipisnya, membuat perasaannya semakin tegang. Hatinya berdebar, entah karena penasaran atau karena ada sesuatu yang terasa magis. Sebelum ia membuka semak-semak itu, ia mengambil sebatang kayu kecil dan memegangnya seperti tongkat. Siapa tahu bukan ayam, gumamnya. Siapa tahu binatang lain. Bisa-bisa aku malah dikagetin babi hutan. Ia menarik napas. Lalu dengan perlahan, tangan keriputnya membuka dedaunan semak itu. Saat semak terbuka, kedua mata kakek Dirman membelalak. Di bawah cahaya matahari yang menembus dari celah daun, seekor ayam putih berdiri anggun di atas tanah. Tapi itu bukan ayam biasa. Bulu-bulunya begitu putih bersih, lebih putih dari kapas, lebih halus dari sutra. Tubuhnya memancarkan kilau lembut, seolah cahaya matahari memantul langsung dari tubuhnya. Matanya berwarna emas, bukan kuning biasa, tapi benar-benar emas seperti logam. Paruhnya kecil namun rapi, kakinya bersih tanpa lumpur, seolah ayam itu tidak pernah menyentuh tanah sebelumnya. Kakek Dirman terpaku. Subhanallah, ayam apa ini? Bisiknya. Ayam itu berkokok sekali lagi, namun kokoknya tidak seperti ayam normal. Suaranya jernih, panjang, dan sedikit bergetar, seperti nada alat musik yang dipetik lembut. Suara itu membuat bulu kuduk kakek Dirman berdiri, bukan karena takut, tapi karena takjub. Ayam itu tidak bergerak ketika ia mengulurkan tangan. Malah ia memiringkan kepalanya sedikit, menatap kakek Dirman seolah sudah mengenalnya. Kamu tidak takut? Tanya Dirman pelan, suaranya gemetar. Ayam itu tetap menatapnya. Ia menelan ludah, ragu. Boleh. Kakek pegang. Tangannya gemetar saat mendekat. Namun ketika telapak tangannya menyentuh bulu putih ayam itu, ia terkejut. Ya Tuhan, lembut sekali, gumamnya dengan mata berkaca-kaca. Bulu ayam itu hangat, bukan seperti bulu ayam biasa yang agak kasar. Ada semacam kehangatan halus yang terasa menenangkan,
seperti memegang bantal hangat di malam dingin. Ayam itu tidak menolak. Malah ia mendekat sedikit, seolah mengizinkan kakek Dirman menggendongnya. "Wah, kamu jinak sekali," bisik Dirman, kini tersenyum lebar. Sudah lama ia tidak merasakan kebahagiaan sederhana seperti ini. Ada sesuatu pada ayam itu yang membuat hatinya tersentuh, entah karena keindahannya atau karena perasaan bahwa ayam itu memilihnya. Ia duduk perlahan di atas tanah dan mengelus ayam itu. "Kamu dari mana? Di sini tidak ada ayam seperti kamu." Ayam itu mengeluarkan suara lembut, seperti gumaman halus. Kakek Dirman terkekeh. "Ah, seolah-olah kamu menjawab pertanyaanku." Ia menatap ayam itu lebih lama. Ada kesan bahwa makhluk kecil ini bukan hewan biasa. Tidak hanya bulunya yang indah, tetapi cara ia memandang seakan tahu apa yang dirasakan manusia. "Kamu?" kata kakek Dirman lirih. "Kamu sedang mencari seseorang ya?" Ayam itu memiringkan kepalanya pelan, seolah mengangguk. Kakek Dirman mulai merasakan sesuatu, halus tapi kuat. Seperti firasat. "Apa kamu ditakdirkan untuk bertemu aku?" Ia hampir tertawa mendengar kata-katanya sendiri. Sudah tua begini kok bicara takdir dengan seekor ayam. Namun entah mengapa, hatinya yakin. "Kalau kamu tidak punya pemilik," ia berbicara lebih pelan, "apa kamu mau ikut kakek pulang?" Ayam itu bergerak maju, menyentuh tangan Dirman dengan paruhnya. Seperti jawaban. Hati Dirman tiba-tiba menghangat. Sudah bertahun-tahun ia hidup sendirian. Tidak ada yang menunggunya pulang. Tidak ada yang memanggil namanya. Tidak ada siapa-siapa. Tapi hari ini, seekor ayam kecil muncul entah dari mana dan menatapnya seperti sudah menjadi bagian hidupnya. Perasaan yang lama hilang, perasaan ditemani, perlahan muncul lagi di hatinya. Ia berdiri perlahan, masih memeluk ayam itu dengan hati-hati. "Ayo, ikut kakek pulang ya. Gubuk kakek tidak bagus, tapi kakek janji akan jaga kamu." Ayam itu mengeluarkan suara lembut, kali ini seperti persetujuan. Dirman tersenyum. Senyum yang belum pernah muncul selebar itu selama bertahun-tahun. Saat ia berjalan kembali menuju gubuk, hutan terasa berbeda. Cahaya matahari seperti lebih hangat. Angin terasa lebih lembut. Suara dedaunan seperti menyambutnya pulang. Namun ada sesuatu yang tidak ia sadari. Saat ia meninggalkan tempat itu, tanah di bawah bekas pijakan ayam putih itu mengeluarkan kilauan kecil, seperti serpihan cahaya emas. Kilauan itu perlahan meresap ke dalam tanah, menghilang seolah menyatu dengan bumi. Sebuah tanda bahwa ayam itu memang bukan ayam biasa. Bahwa kehidupannya akan berubah. Bahwa hutan telah menjadi saksi awal dari sebuah takdir baru. Sesampainya di depan gubuk, kakek Dirman berhenti sebentar. Ia menghela napas panjang, tidak percaya bahwa ia membawa pulang seekor ayam yang begitu luar biasa. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini," katanya sambil mengelus ayam itu, "tapi kakek senang kamu datang." Ayam putih itu menatapnya lama, seolah mengerti seluruh kalimatnya. Dan entah mengapa, untuk pertama kalinya sejak lama, kakek Dirman merasa tidak sendirian. Ia membuka pintu gubuk perlahan, dan itulah awal dari kisah magis yang akan mengubah hidupnya. Sebuah kisah yang bahkan ia sendiri tidak pernah membayangkan. Pagi itu matahari belum sepenuhnya muncul ketika kakek Dirman bangun dari tidurnya. Embun masih menempel di daun-daun di sekitar gubuk reotnya. Perutnya keroncongan, namun ia hanya tersenyum kecil sambil menyiapkan keranjang bambu untuk mencari ranting kering di hutan. Ia melangkah menyusuri jalan setapak,
ditemani kicauan burung dan suara angin menyusup di sela-sela pepohonan. Hutan itu sudah seperti sahabat lamanya, tempat ia bekerja, tempat ia mengadu nasib, dan satu-satunya tempat yang tidak pernah mengusirnya meski ia datang dengan tangan kosong. Namun hari itu terasa berbeda. Kakek Dirman bisa merasakannya di ujung jarinya, sebuah firasat halus yang entah dari mana datangnya. Saat ia mengumpulkan beberapa ranting, tiba-tiba terdengar kokok. Kokok. Suara ayam. Kakek Dirman mengernyit. Di hutan seperti ini, suara ayam bukanlah hal yang biasa. Tidak ada warga yang memelihara ayam sejauh ini, apalagi ayam yang berkeliaran sendirian. Dengan hati-hati ia mengikuti suara itu, menyingkap semak-semak yang rimbun. Rumput liar menyapu kaki tuanya, dan ia harus menunduk beberapa kali agar dahan tidak mengenai kepalanya. Suara kokok itu kembali muncul, lebih dekat, lebih nyaring. Hingga akhirnya ia melihatnya. Seekor ayam putih berdiri tegak di antara semak-semak. Bulunya bersih seolah baru disisir cahaya pagi. Matanya berkilau seperti batu permata bening, dan gerakannya elegan, hampir tidak seperti ayam biasa. Kakek Dirman terpaku. Subhanallah, ayam apa ini? Gumamnya. Ayam putih itu tidak terlihat takut. Justru ia melangkah mendekat, seakan mengajak kakek Dirman untuk ikut memegangnya. Ketika kakek Dirman menunduk dan mengulurkan tangan, ayam itu diam, tidak berontak sedikit pun. Sentuhan pertama itu membuat kakek Dirman merinding. Ada hangat aneh yang merambat dari telapak tangannya ke lengan, seperti rasa nyaman yang sudah lama tidak ia rasakan. Kakek Dirman tersenyum haru. "Kalau kau tidak punya tuan, biar aku yang menjagamu," ucapnya lembut. Ia dengan hati-hati mengangkat ayam itu dan memasukkannya ke dalam keranjang bambunya. Aneh, ayam itu tetap tenang, seolah memang menunggu seseorang untuk membawanya pulang. Saat kakek Dirman berjalan pulang, ia merasa langkahnya lebih ringan dari biasanya. Suasana hutan yang tadi sunyi kini seperti bersenandung dengan angin. Bahkan ranting-ranting yang ia bawa terasa tidak seberat biasanya. Namun yang ia tidak tahu adalah, langkahnya hari itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Karena ayam putih itu bukan ayam biasa. Sore itu, gubuk kecil kakek Dirman terasa lebih ramai dari biasanya. Ayam putih yang ia temukan di hutan kini berada di dalam keranjang bambu yang sudah ia lapisi dengan dedaunan kering agar lebih nyaman. Kakek Dirman duduk bersila di depan ayam itu, memperhatikannya dengan tatapan penuh takjub. Bulunya yang putih berkilau seolah memantulkan cahaya sore. Tidak ada tanda-tanda takut, tidak pula gelisah. Ayam itu justru tampak tenang, sesekali mengangguk seperti memahami keadaan. "Tidak ada yang pernah menemaniku seperti ini," gumam kakek Dirman sambil tersenyum tipis. "Mulai sekarang, kaulah temanku, nak." Ayam itu mengeluarkan kokok pelan, seolah menjawab. Hari pertama ia pulang bersama ayam tersebut tidak menunjukkan hal aneh. Namun malam ketika kakek Dirman hendak tidur, ia mendengar suara seperti gesekan halus. Ia menoleh dan melihat ayam putih itu berdiri tegak, menatapnya. "Kau kenapa, nak? Mau makan?" Tapi ayam itu tidak bergerak. Hanya memandang dengan mata yang seperti memantulkan cahaya. Kakek Dirman akhirnya tertidur sambil memandangi hewan kecil itu. Pagi yang tidak biasa. Besok paginya, sesuatu yang aneh terjadi. Ketika kakek Dirman membuka mata, ia mendapati sebuah benda kecil berwarna kuning keemasan di dekat kaki ayam itu. Ini telur. Ia mengangkatnya perlahan. Beratnya berbeda dari telur biasa. Lebih padat. Lebih berkilau.
Dan saat sinar matahari menerpa, telur itu memancarkan cahaya keemasan yang membuat mata kakek Dirman terbelalak. Ya Allah, apa ini benar emas? Tangan tuanya bergetar. Tidak pernah dalam hidupnya ia memegang sesuatu semahal ini. Bahkan uang Rp5.000 saja kadang sulit ia dapatkan. Dengan hati-hati, ia mengusap telur tersebut seperti benda keramat. Ayam ini sungguh aneh. Bukan, lebih dari aneh. Ajaib. Cobaan pertama. Awalnya, kakek Dirman tidak berani menjual telur itu. Ia takut itu hanya mimpi atau tipuan mata. Tapi setelah memastikan bentuk dan warnanya berulang kali, ia memberanikan diri pergi ke pasar desa. Di pasar, ia menemui seorang pedagang emas kecil. Dengan tangan gemetar, kakek Dirman meletakkan telur itu di atas kain. Pedagang itu awalnya skeptis, tapi begitu melihat telurnya, matanya langsung membesar. "Kek, ini bukan emas biasa. Ini emas murni. Dan bentuknya sangat unik." Kakek Dirman hanya menelan ludah, gugup. "Berapa kira-kira harganya, Nak?" Pedagang itu menarik napas panjang. "Kalau beratnya segini, harganya bisa cukup buat Bapak hidup berbulan-bulan." Dunia kakek Dirman seperti berhenti sejenak. Ia akhirnya menjual telur tersebut, dan untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun hidup miskin, ia pulang dengan uang yang cukup banyak. Uang itu ia gunakan dengan sederhana, membeli beras, minyak, dan sedikit bahan makanan yang sejak lama tak pernah ia rasakan. Namun sejak hari itu, bisikan-bisikan mulai terdengar dari warga desa. "Kakek Dirman dari mana dapat uang?" Katanya jual emas, tapi dari mana? "Ah, mungkin dia menyimpan sesuatu, atau menyimpan banyak hal dari dulu." Kakek Dirman mengabaikannya. Yang penting, ia punya makanan. Ia punya harapan. Dan di gubuk reotnya, ayam putih itu menunggunya dengan tatapan lembut. Seperti mengetahui bahwa nasib kakek Dirman baru saja berubah, perlahan tapi pasti. Malam turun perlahan di atas desa Kebojongan. Angin lembut membawa aroma tanah basah, sementara suara jangkrik bersahut-sahutan dari arah hutan. Di dalam gubuk reot yang menjadi tempat tinggal kakek Dirman, suasana tampak tenang, namun hati kakek tua itu justru jauh dari rasa damai. Ia duduk di lantai bambu yang mulai rapuh, bersandar pada dinding yang seringkali berderit ketika angin bertiup. Di pangkuannya, ia menggenggam cangkir tanah liat berisi teh hangat yang ia beli dari pasar 2 hari lalu, sesuatu yang sudah sangat lama tidak ia nikmati. Untuk orang lain, teh hanyalah minuman biasa. Tapi bagi kakek Dirman, teh hangat malam ini terasa seperti hadiah besar dari kehidupan, sebuah kemewahan kecil yang dulu tak berani ia impikan. Di depannya, ayam putih ajaib itu sedang tidur dalam gulungan bulu yang lembut. Napasnya naik turun secara teratur. Cahaya lampu minyak membuat bulu-bulunya tampak lebih bersinar, seperti ada kabut keemasan yang menyelubungi tubuhnya. Namun bukannya merasa bahagia, kakek Dirman justru merasakan sesak yang tidak bisa ia definisikan. Ia menarik napas panjang. "Kenapa hatiku jadi begini, ya?" Bisikan warga yang menjadi beban. Sejak telur emas pertama dijual, hidupnya berubah, benar-benar berubah. Ia punya makanan, ia tidak lagi kelaparan setiap malam, dan ia bisa membeli beberapa kebutuhan yang dulu hanya ia tatap dari kejauhan. Tapi setiap perubahan selalu membawa bayangan. Warga desa mulai memperhatikan dirinya. Beberapa hanya bertanya-tanya dengan penasaran. Namun sebagian lainnya berbisik dengan nada yang membuat hati tua kakek Dirman gemetar. Aneh kalau secepat itu hidupnya berubah. Mungkin dia menyimpan sesuatu dari kita.
Jangan-jangan dia menemukan sesuatu yang seharusnya bukan miliknya. Kakek Dirman mencoba mengabaikan semuanya. Namun suara-suara itu semakin sering terdengar, semakin tajam menusuk pikiran. Ia meneguk teh hangat itu perlahan. Getaran kecil masih terasa di jarinya. Apa aku salah menerima keberuntungan ini? Ia berbisik lirih pada dirinya sendiri. Ayam putih itu membuka sebelah matanya, seperti merasakan kegundahan pemiliknya. Ia mengeluarkan suara pelan, kuk, kuk. Kakek Dirman tersenyum tipis, walau hatinya remuk. Ah, kau dengar ya, nak? Kakek cuma sedang banyak pikiran. Percakapan yang menggugah. Keesokan harinya, ketika matahari belum tinggi, kakek Dirman berjalan menuju sungai kecil di dekat hutan untuk mengambil air. Ia membawa kendi tua yang sudah banyak retaknya, namun masih layak dipakai. Di tengah perjalanan, ia bertemu dua warga yang sedang berbincang. Mereka berhenti seketika ketika melihat kakek Dirman lewat. "Pagi, Kek." Salah satu dari mereka mencoba menyapa, namun tatapannya penuh curiga. Kakek Dirman mengangguk kecil. "Iya, pagi juga, nak." Namun ketika ia baru melangkah beberapa meter, ia masih mendengar bisikan mereka. "Lihat tuh, tetap saja pura-pura miskin. Padahal jelas-jelas kemarin beli banyak barang." Langkah-langkah kakek Dirman mendadak terasa berat. Ia melanjutkan perjalanan sambil menunduk. Saat itulah ayam putih ajaib itu tiba-tiba muncul dari semak-semak, mengejarnya sambil berlari kecil. Rupanya sejak tadi ia mengikuti. "Aduh, nak, kau ngikut terus, ya?" Kakek Dirman mencoba tertawa. Ayam itu mengangguk pelan, seolah mengerti bahwa tuannya butuh ditemani. Kakek Dirman berjongkok, mengusap bulu ayam itu. "Kau satu-satunya yang bikin kakek merasa tidak sendirian." Ayam itu menatapnya dalam-dalam. Sesuatu dalam tatapan itu terasa hangat, menenangkan. Seolah mengatakan bahwa keberadaan kakek Dirman tidak pernah salah. Hadiah kedua. Malam itu, ketika kakek Dirman selesai makan dan hendak tidur, ayam putih itu kembali mendekat ke pangkal kakinya, tempat ia meletakkan sehelai kain usang agar ayam itu nyaman. Kakek Dirman sudah terbiasa dengan tingkahnya yang aneh. Tapi malam ini, ayam itu tampak gelisah. Ia bergerak berkali-kali, seperti sedang menahan sesuatu. "Nak, kau sakit?" tanya kakek Dirman panik. Namun beberapa detik kemudian, suara kruk pelan terdengar. Ayam itu menjatuhkan sebutir telur lain. Dan sekali lagi, telur itu berwarna kuning keemasan, memantulkan cahaya hangat ketika lampu minyak tergoyang oleh angin. Kakek Dirman menutup mulutnya, setengah terkejut, setengah tidak percaya. "Astaga, kau benar-benar ayam ajaib." Ia mengambil telur itu dengan kedua tangan. Beratnya kembali berbeda. Padat, hangat. Seolah bukan sekadar telur, tapi energi kehidupan yang terkumpul dalam sebuah benda kecil. Air mata mengalir di pipi keriputnya. Bukan karena harta, bukan karena keberuntungan, tapi karena ia merasa diperhatikan oleh sesuatu untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun hidup sendiri. "Apa pantas kakek menerima ini semua?" gumamnya lirih, penuh gentar. Ayam itu kembali mendekat dan menyentuh lengannya dengan paruhnya. Seolah menjawab, "Pantas. Karena hatimu bersih." Rasa takut yang mulai timbul. Sejak telur kedua itu hadir di tangannya, rasa cemas kakek Dirman justru bertambah besar. Keajaiban ini terlalu besar untuk dirinya yang kecil. Setiap ia keluar rumah, tatapan warga semakin menusuk, seakan-akan menilai seluruh gerak-geriknya.
Pernah suatu sore, ia melewati rumah seorang warga dan mendengar seseorang berbisik. Awas saja kalau benar dia sembunyikan hal besar. Orang-orang miskin kalau tiba-tiba jadi kaya, pasti ada yang aneh. Kakek Dirman menelan ludah. Ia tidak salah apa-apa. Tapi dunia tidak selalu peduli pada kebenaran. Dunia hanya peduli pada cerita yang terdengar paling menarik. Dan cerita tentang kakek tua miskin yang tiba-tiba punya uang memang terdengar mencurigakan bagi sebagian orang. Percakapan sunyi di malam gelap. Malam berikutnya, kakek Dirman duduk memandangi langit. Ayam putih itu berada di pangkuannya, bulu-bulunya terasa hangat di tangan tua itu. Kau tahu, Nak, suara kakek Dirman bergetar. Kakek takut. Kakek takut orang-orang marah. Kakek takut mereka kira kakek jahat. Padahal kakek cuma dapat pertolongan. Ayam itu memiringkan kepala, mendengarkan. Kakek cuma ingin hidup tenang. Tidak ingin banyak hal. Tidak ingin kaya. Tidak ingin dipuji. Kakek hanya ingin bisa makan tanpa harus menahan lapar. Air matanya jatuh ke tanah. Ayam itu mendekatkan tubuhnya. Tubuh mungil itu menjadi semacam selimut kehangatan yang menenangkan. Kakek Dirman menutup mata, menghirup udara malam yang dingin. Entah sampai kapan kakek sanggup menghadapi tatapan orang-orang, Nak. Tapi, terima kasih sudah menemani kakek. Ayam itu bersuara lembut. Malam itu, kesunyian menjadi saksi bahwa seorang kakek tua dan seekor ayam ajaib sedang saling menguatkan, meskipun hanya dengan diam. Kesadaran yang muncul perlahan. Hari-hari berikutnya, kakek Dirman mulai menyadari sesuatu. Keajaiban membawa berkah. Tapi keajaiban juga membawa beban. Ia mulai mengerti bahwa hidupnya berubah bukan hanya karena harta. Tapi karena keberadaan ayam putih itu membuatnya merasakan kasih sayang yang bertahun-tahun hilang. Setiap kali rasa takut datang, ayam itu selalu berada di sisi. Ketika ia makan, ayam itu menatapnya. Ketika ia tidur, ayam itu menjaga. Ketika ia cemas, ayam itu seolah memberi jawaban tanpa suara. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, kakek Dirman merasa tidak sendirian. Namun ia juga tahu, semakin besar keajaiban, semakin besar pula ujian yang akan menanti. Dan ia bisa merasakan itu semakin mendekat, seperti angin malam yang membawa firasat. Fajar merayap perlahan dari balik pepohonan, menebarkan cahaya oranye yang lembut ke seluruh desa Kebojongan. Embun masih melekat di daun-daun ilalang, menetes pelan setiap kali angin menyapu pelan. Udara pagi terasa jauh lebih segar daripada hari-hari sebelumnya, setidaknya bagi kakek Dirman yang kini bangun dengan perasaan ringan yang jarang ia rasakan selama bertahun-tahun. Di sampingnya, ayam putih ajaib itu sudah terjaga, berdiri diam sambil memandangi pintu gubuk yang terbuka sedikit. Mata ayam itu tampak jernih dan tenang, seolah mengetahui bahwa hari ini akan menjadi hari yang panjang bagi keduanya. Kakek Dirman mengusap wajahnya, lalu tersenyum kecil melihat ayam itu. "Pagi, Nak. Kau bangun duluan lagi, ya?" katanya sambil menguap kecil. Ayam itu menatapnya dan mengeluarkan suara lembut. "Ku, sudah siap mencari ranting? Kakek masih perlu kayu bakar untuk beberapa hari." Ayam itu mengangguk, gerakannya halus seperti memahami setiap kata. Rutinitas itu sebenarnya tidak banyak berubah. Setiap pagi, kakek Dirman tetap pergi ke hutan untuk mengumpulkan ranting kering seperti yang ia lakukan selama puluhan tahun. Namun kini, ada satu hal baru dalam rutinitas itu. Kehadiran ayam putih yang selalu mengikuti di belakangnya, seolah menjadi bayangan kecil yang setia. Meski begitu,
Perubahan kecil ini ternyata membawa perasaan besar bagi kakek Dirman. Kehangatan, kebersamaan, dan juga kecemasan yang semakin kuat. Perjalanan ke hutan. Mereka berjalan menyusuri jalur tanah yang mengarah ke hutan. Ranting-ranting kering bergesekan setiap kali kaki mereka melangkah. Pohon-pohon tinggi berdiri seperti dinding alami, menghalangi sebagian cahaya matahari. "Kau tahu, Nak," ujar kakek Dirman pelan sambil mengikat sarungnya di pinggang. Kakek sudah lama tidak berjalan dengan ditemani siapapun. Dulu kakek sering berharap ada seseorang yang bisa diajak bicara saat mengumpulkan ranting. Ayam itu berjalan tepat di belakang tumitnya, mendongakkan kepala untuk mendengarkan. Sekarang, walaupun yang menemani itu seekor ayam, kakek merasa tidak sendirian lagi. Ayam itu mengeluarkan kokok lembut. Kakek Dirman tersenyum kecil. Meskipun begitu, kakek tidak tahu sampai kapan kebersamaan ini akan bertahan. Kadang, kakek takut kalau semua ini tiba-tiba hilang. Ia berhenti sejenak, menghela napas panjang. "Ayam sepertimu pasti punya tujuan lebih besar, ya? Kau bukan sembarang hewan. Kau pasti dikirim untuk sesuatu yang..." Kakek sendiri belum mengerti. Ayam itu memiringkan kepala, lalu mendekat dan menyentuhkan badannya ke kaki kakek Dirman. Gerakan itu sederhana, tapi cukup untuk membuat hati tua itu kembali hangat. Rutinitas yang mulai berbeda. Hutan pagi itu terasa lebih lengang dari biasanya. Entah mengapa, daun-daun yang biasanya berguguran kini tampak lebih segar. Suara burung-burung pun terdengar lebih halus, seperti ikut menjaga ketenangan di sekitar mereka. Kakek Dirman membungkuk untuk mengambil ranting yang patah. Aneh ya, biasanya kalau ambil ranting sebanyak ini saja rasanya pegal sekali. Tapi sekarang tidak. "Apa karena kau selalu ada, Nak?" Jadi kakek merasa lebih semangat. Ayam itu berputar kecil di sekeliling kakek Dirman, seperti menari. "Hahaha, dasar aneh kau itu." Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, tawa kakek Dirman terdengar jujur, bukan tawa dipaksa agar tidak terlihat rapuh. Namun kehangatan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba, dari kejauhan, suara langkah-langkah beberapa orang terdengar. Kakek Dirman langsung menegakkan tubuhnya. Ayam putih itu berhenti dan bersembunyi sedikit di belakang kaki tuanya. Dua warga desa muncul dari balik pepohonan. "Kek Dirman," seru salah satu dari mereka, pura-pura ramah. "Pagi, Kek," ujar yang lain, tapi tatapannya dingin. "Pagi, Nak." Kakek Dirman merapatkan bungkusan ranting di punggungnya, merasa tidak nyaman. Mereka berpandangan sebentar sebelum salah satu dari mereka mempersempit jarak. "Kami cuma mau tanya-tanya, Kek," katanya dengan nada datar. "Belakangan ini banyak yang ngomongin kakek." "Oh, begitu?" Suara kakek Dirman melemah. "Ya, katanya kakek tiba-tiba punya uang. Banyak pula barang-barang baru di rumah kakek." "Nggak biasanya, Kek. Soalnya semua orang tahu kakek hidup susah." Ayam putih itu tiba-tiba mengeluarkan suara pelan, seolah merasakan vibra tidak baik. "Nah, itu ayam apa, Kek?" Salah satu warga menunjuk. "Kayaknya bukan ayam biasa tuh, bersih banget. Aneh." Kakek Dirman buru-buru menutupi ayam itu dengan kain kecil yang ia bawa. Hanya ayam yang kakek temukan. Tidak ada yang aneh. Tapi warnanya putih banget, Kek. Belum pernah lihat ayam kayak itu. Nada curiga mereka semakin terasa. Kakek Dirman menelan ludah. "Ayam biasa, Nak." Baiklah kalau kakek bilang begitu."
Tapi kalau nanti kami dengar yang tidak-tidak tentang kakek, jangan salahkan kami kalau warga lain mulai curiga. Kalimat itu membuat dada kakek Dirman terasa berat. Mereka pergi begitu saja tanpa menunggu jawaban. Keresahan yang mengintai. Setelah para warga pergi, hutan kembali sunyi. Tapi rasa sunyi itu kini berubah menjadi sesak. Kakek Dirman menghela napas panjang. Tangan tuanya gemetar sedikit. Ayam putih itu mendekat, menyentuh kakinya dengan paruh penuh perhatian. "Kau dengar itu, Nak?" Ayam itu mengangguk kecil. "Kakek, takut. Mereka mungkin akan datang lagi. Mereka mungkin akan bertanya macam-macam. Atau..." Ia berhenti bicara, tenggorokannya tercekat. "Atau mereka akan mengambilmu, Nak." Ayam itu mengeluarkan suara tegas, seolah menyangkal. Kakek Dirman berjongkok, menatap ayam itu. "Kau tidak mengerti. Orang-orang itu bisa melakukan hal yang tidak kita duga. Kalau mereka tahu kau berbeda, kalau mereka tahu kau bisa mengeluarkan telur emas, kau pasti akan dibawa pergi." Ayam itu tiba-tiba menyentuh dada kakek Dirman dengan kepalanya. Gerakan itu lembut, penuh keteduhan. Hati tua itu remuk seketika. Kau benar-benar membuat kakek merasa berarti setelah sekian lama sendirian. Kakek Dirman mengusap bulunya, matanya berkaca-kaca. Tapi kebahagiaan ini membuat kakek takut. Pulang dengan perasaan campur aduk. Setelah mengumpulkan ranting cukup banyak, kakek Dirman dan ayam putih itu pulang. Jalan pulang yang biasanya terasa ringan kini terasa panjang, menyedihkan, dan penuh bayangan gelap dari pikiran-pikirannya sendiri. Ketika mereka tiba di gubuk, kakek Dirman meletakkan ranting sambil menghela napas berat. Tinggal menunggu waktu saja, sampai orang-orang mulai mengusik hidup kita, Nak. Ayam itu naik ke pangkuannya, menatap wajah keriput itu dekat-dekat. "Kau hebat sekali, ya, selalu muncul saat kakek paling butuh ditemani." Ayam itu mengangguk lembut. Namun tiba-tiba, ayam itu menatap jauh seperti melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Mata ayam itu seolah bersinar sedikit. "Kau lihat sesuatu?" tanya kakek Dirman bingung. Ayam itu tidak menjawab. Ia tetap diam, tetapi sorot matanya berubah. Ada tanda kewaspadaan, atau mungkin firasat? "Kau tahu sesuatu akan terjadi, ya?" Ayam itu perlahan memalingkan kepala, seolah meminta kakek Dirman untuk tetap tenang. Namun itu justru membuat rasa khawatir sang kakek semakin berat. Sesuatu dalam hati kecilnya mengatakan bahwa kehidupan sehari-hari yang ia jalani bersama ayam itu tidak akan bertahan lama dalam kedamaian. Ada sesuatu yang sedang mendekat. Sesuatu yang akan mengubah hidup mereka jauh lebih besar daripada telur emas. Malam yang penuh ketegangan. Malam turun lebih cepat daripada biasanya. Angin menghempas gubuk kecil itu dengan suara berkesyur lirih. Lampu minyak bergoyang pelan, menciptakan bayangan bergerak di dinding bambu. Kakek Dirman tidak bisa tidur. Ia duduk memandangi ayam putih yang sudah tidur di dekatnya. Bulu-bulunya tampak berkilau, indah, dan suci. Namun justru itu yang membuatnya takut. "Apa kakek layak memiliki keajaiban sepertimu?" bisiknya. Ia menatap kedua tangannya. Tangan yang pernah gemetar kelaparan. Tangan yang pernah kosong. Tangan yang kini menggenggam berkah yang sangat besar. Kakek bersyukur, tapi kenapa rasa takut ini terus tumbuh? Ayam itu tiba-tiba membuka mata. Menatapnya. Tidak berkedip. Dan di saat yang sama, dari luar gubuk, terdengar suara langkah kaki seseorang.
Kakek Dirman membeku. Ayam putih itu berdiri tegak, bulu-bulunya mengembang halus seperti sedang bersiap melindungi sesuatu. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Kakek Dirman menahan napas. Ayam putih itu mengeluarkan suara pelan tetapi bergetar, bukan takut, melainkan waspada. "Kau dengar itu juga, ya?" bisik kakek Dirman. Tidak ada jawaban. Hanya suara nafas mereka berdua di tengah ketegangan. Setelah beberapa detik yang terasa seperti keabadian, suara langkah itu perlahan menjauh. Lalu hilang. Namun rasa takut yang muncul di hati kakek Dirman justru semakin besar. Kesadaran baru. Malam itu, kakek Dirman tidak tidur sama sekali. Ia duduk menatap pintu, berjaga. Sementara ayam putih itu duduk bersamanya, seolah tidak akan membiarkan apapun menyentuh tuannya. "Ayam kecil," kakek Dirman akhirnya bicara setelah lama terdiam. "Apa kau datang untuk membantu kakek menghadapi sesuatu yang kakek bahkan belum tahu?" Ayam itu memiringkan kepala. "Apa hidup kakek akan berubah lagi? Lebih besar dari sebelumnya?" Ayam itu mengeluarkan suara lembut, bukan menenangkan, tetapi seperti mengingatkan bahwa perubahan tidak bisa dihindari. Kakek Dirman menarik napas dalam-dalam. "Kalau begitu, apapun yang akan datang, kakek akan hadapi." Ayam itu akhirnya menutup mata dan bersandar pada kaki tuanya. Dan kakek Dirman merasa, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak menghadapi dunia sendirian. Namun di balik ketenangan itu, ia tahu perubahan baru dan lebih besar sedang menunggu di luar sana. Bukan soal harta, bukan soal manfaat, tapi soal ujian yang akan menentukan apa arti keajaiban sebenarnya. Fajar kembali datang seperti biasa, merayap perlahan di balik pepohonan dan menyiram cahaya hangat ke gubuk kecil di tepi hutan. Namun pagi itu, tidak seperti pagi-pagi sebelumnya, suasana hati kakek Dirman terasa jauh lebih berat. Ia duduk di ambang pintu gubuknya dengan tatapan kosong mengarah ke pepohonan yang diselimuti kabut tipis. Mata tuanya tampak sayu, seperti habis terjaga sepanjang malam, dan memang begitu kenyataannya. Ayam putih ajaib itu duduk di sampingnya. Bulu-bulunya memantulkan cahaya lembut seolah memberikan keteduhan kepada siapapun di dekatnya. Sesekali ayam itu mendekat, menyentuhkan kepalanya ke lengan sang kakek, seakan meminta tuannya untuk tidak terus memikirkan sesuatu yang terlalu dalam. "Tadi malam itu, siapa kira-kira yang datang?" gumam kakek Dirman lirih. Ayam itu bergerak pelan, tidak memberikan jawaban, tetapi tatapannya menunjukkan bahwa ia pun merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Apa mereka hanya lewat? Atau memang ingin mencari sesuatu? Suara kakek Dirman melemah. Ia menarik napas panjang, lalu berdiri pelan. "Sudahlah. Mari kita mulai hari, Nak. Kalau pikirannya buruk terus, badan ini bisa makin tua sebelum waktunya." Ayam itu langsung berdiri dan mengikuti langkahnya. Seperti biasa, kakek Dirman mengambil keranjang kecil untuk mengumpulkan ranting. Namun hari itu, ada sesuatu yang berbeda dalam geraknya, lebih pelan, lebih ragu, seolah setiap langkah membawa beban pikiran. Perjalanan pagi yang berbeda. "Hari ini kita lewat jalur lain saja," ujar kakek Dirman sambil menepuk-nepuk debu dari sarungnya. Ayam itu memiringkan kepala. "Biasanya lewat sini memang jarang dilewati orang. Aman untuk kita. Kakek, mau jaga-jaga dulu." Dengan langkah hati-hati, mereka memasuki jalur setapak yang lebih sempit, penuh semak dan dahan rendah. Udara pagi terasa dingin, membuat uap napas mereka terlihat samar. Dulu,
Jalur ini sering kakek pakai waktu muda, kata Dirman sambil tersenyum kecil. Banyak orang bilang tempat ini agak angker. Tapi menurut kakek, justru lebih tenang. Ayam putih itu berkokok pendek, suaranya menggema lembut di antara pepohonan. Ya, kakek tahu. Kau nggak takut apapun, ya? Ayam itu mengangguk seolah setuju. Namun baru beberapa langkah, tiba-tiba terdengar suara ranting patah dari kejauhan. Bukan satu, tapi 2 kali. Lalu 3 kali. Suara itu terdengar teratur, seperti langkah seseorang atau beberapa orang. Kakek Dirman spontan berhenti dan menoleh ke arah ayam itu. Nak, kau dengar? Ayam itu berdiri tegak, bulu-bulunya menegang halus. Sorot matanya berubah tajam. Suara itu semakin dekat. Dan meskipun tidak terlihat, kakek Dirman tahu seseorang sedang mengikuti mereka. Ayo cepat, katanya lirih. Ia menarik ayam itu mendekat, lalu bergegas menuju bagian hutan yang lebih rapat. Langkah-langkah itu terus mengikuti. Namun setelah beberapa menit, suara itu tiba-tiba berhenti. Sunyi kembali menguasai hutan. Kakek Dirman menelan ludah. Kenapa mereka mengikuti kita? Apa mereka tahu soal dirimu, Nak? Ayam itu tidak menjawab, tapi tatapannya jelas menunjukkan kewaspadaan yang tidak biasa. Di balik ranting dan bayangan. Setelah mereka memastikan tidak ada seorang pun mengikuti, kakek Dirman mencoba kembali bekerja seperti biasa. Ia mulai mencari ranting kering di bawah pepohonan besar. Namun beberapa kali, tangannya berhenti di tengah gerakan. Ia menghela napas panjang. Ayam putih itu berjalan mengitari area sekitar, seolah menjaga dari ancaman yang tak terlihat. Dulu hidup kakek sederhana sekali, kata kakek Dirman lirih, berbicara seolah pada dirinya sendiri. Bangun pagi, ambil ranting, bawa ke pasar, makan seadanya. Tidak ada yang memikirkan kakek, tapi tidak juga ada yang mengganggu. Ia memungut ranting lain, tapi gerakannya lambat. Sejak kau datang, tiba-tiba saja semua berubah terlalu cepat. Ayam itu berhenti dan menatapnya. Kau membuat hidup kakek jauh lebih baik. Kakek tidak pernah membayangkan bisa membeli tikar baru, periuk baru, bahkan minyak lampu yang cukup. Rasanya seperti mimpi yang akhirnya datang di usia tua. Tatapannya melembut. Tapi mimpi yang datang terlambat kadang berubah jadi beban. Ayam itu mendekat, menyentuhkan tubuhnya pada kaki sang kakek. Maaf, kakek Dirman tersenyum getir. Bukan maksud kakek menyalahkanmu, Nak. Kau adalah hadiah terbesar dalam hidup kakek. Hanya saja, perubahan yang terlalu tiba-tiba membuat hati ini takut. Bisikan warga. Ketika mereka pulang mendekati desa, suara beberapa warga terdengar samar dari kejauhan. Mereka berkumpul di dekat sumur umum. Nah, itu dia rumahnya kakek Dirman, kata seorang perempuan. Kau lihat kemarin? Dia beli periuk baru. Kayaknya mahal. Aneh kan? Dari mana coba dia dapat uang segitu? Dan ayamnya itu putih sekali. Bersih. Tidak seperti ayam kampung biasa. Katanya dia nemu di hutan. Tapi masa iya? Kakek Dirman berhenti berjalan. Tubuhnya menegang. Ayam putih itu juga berhenti, mendekat ke kakinya seakan memberi dukungan. Kita lewat belakang saja, bisik sang kakek. Namun sebelum ia sempat berbelok, salah satu warga melihatnya. Kek Dirman, mau kemana? Serunya dengan nada yang terdengar ramah, tapi mata penuh kecurigaan. Ke rumah saja, Nak, jawab Dirman dengan suara kecil.
Kok buru-buru banget, Kek? Kita ada mau tanya nih. Kakek Dirman menelan ludah. Ayam putih itu berdiri diam, terlindung di balik kakinya. Tentang ayam Kek yang aneh itu, ujar si warga lain. Boleh lihat dari dekat nggak? Kakek Dirman langsung mundur selangkah. Ini hanya ayam biasa, katanya gugup. Tapi warnanya bersih banget. Kayaknya bukan ayam kampung. Kek dapat dari mana? Dari hutan. Di hutan mana? Kami juga sering ke hutan tapi nggak pernah lihat ayam kayak begitu. Kakek Dirman mulai gelisah. Suaranya bergetar. Kalian, jangan terlalu curiga. Kakek cuma nemu. Itu saja. Salah satu warga sempat mencondongkan tubuh, berusaha menjangkau ayam itu. Namun ayam putih tersebut berdiri tegak dan menatap tajam, membuat warga itu spontan menarik tangannya. Seram kali ayamnya, Kek, bisik salah satunya. Sudahlah, kita pulang dulu, ujar warga lain sambil melirik tajam. Setelah mereka pergi, kakek Dirman terduduk lemas. Nak, mereka mulai curiga. Kakek takut kalau mereka tahu tentang telur emas. Ayam itu menaikkan sedikit sayapnya seperti meredam ketakutan itu. Tetapi hati tua itu tetap bergetar. Syukur yang terbelah. Sore itu, kakek Dirman duduk di dalam gubuk, memandang panci baru yang ia beli dari uang pemberian ayam itu. Setelah beberapa menit terdiam, ia berkata lirih. Kau tahu, kadang kakek merasa sangat bersyukur. Kau datang membawa berkah saat kakek bahkan sudah berhenti berharap apapun dari hidup. Ia menatap ayam itu. Tapi rasa syukur ini bercampur dengan rasa bersalah. Rasa takut. Rasa khawatir kalau kakek tidak pantas mendapatkan semua ini. Ayam putih itu naik ke pangkuannya, menunduk, seolah ingin menenangkan. Kenapa, Nak? Kau sayang kakek? Tanya Dirman. Ayam itu mengangguk pelan. Kakek Dirman tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. Kau bukan ayam biasa. Kakek tahu itu. Kau seperti utusan dari langit. Kau datang membawa terang dalam hidup kakek yang gelap. Tapi cahaya yang terlalu terang membuat siapapun bisa melihat. Ia mengusap kepala ayam itu. Dan justru itu yang kakek takutkan. Angin sore bertiup pelan, menggoyangkan pintu gubuk. Bayangan dari luar terlihat bergerak, membuat kakek Dirman tersentak kecil. Ah, lihat kan? Bahkan bayangan pun membuat kakek takut. Ayam itu menatap ke arah pintu dengan tajam, lalu kembali memandang Dirman, seolah mengatakan bahwa ia akan selalu melindungi tuannya. Kau kecil, tapi punya keberanian lebih besar daripada manusia manapun yang kakek kenal. Percakapan mereka yang paling dalam. Malam turun pelan. Lampu minyak menyala di sudut ruangan. Cahaya kuningnya menciptakan lingkaran hangat di dalam gubuk kecil itu. Kakek Dirman duduk bersandar pada dinding bambu. Ayam itu berada di sampingnya. Dulu, waktu kakek masih muda, kakek sering berharap punya sesuatu yang membuat hidup sedikit lebih mudah. Tapi seiring usia, kakek belajar menerima semuanya apa adanya. Ia menghela napas panjang. Tapi kau datang, membawa keajaiban yang membuat hati tua ini goyah. Kakek bahagia, Nak. Kakek benar-benar bahagia. Ia tersenyum lembut. Tapi kebahagiaan yang datang tiba-tiba itu, seperti mimpi yang bisa hilang tanpa peringatan. Ayam itu perlahan menyentuh dada kakek Dirman dengan kepalanya. Kau ingin bilang supaya kakek berhenti takut? Tanya Dirman. Ayam itu mengangguk. Dirman tertawa kecil. Suaranya pecah. Ah,
Andai saja hati ini bisa sekuat yang kau inginkan. Ia mengusap bulu ayam itu. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, kakek akan tetap bersyukur pernah bertemu denganmu. Selama beberapa menit, mereka hanya duduk dalam keheningan. Keheningan yang hangat. Keheningan yang mengandung ikatan lebih kuat dari apapun. Namun keheningan itu perlahan disusul oleh suara langkah dari luar gubuk. Lagi. Kakek Dirman langsung menegang. Ayam putih itu berdiri, sayapnya sedikit terbentang. Langkah itu berhenti di depan pintu. Tidak ada suara. Tidak ada salam. Tidak ada hentakan. Hanya berdiri. Menunggu. Kau dengar, Nak? Bisik Dirman. Ayam itu menatap pintu dengan pandangan tajam. Kakek Dirman memejamkan mata. Dalam hati kecilnya, ia tahu. Rasa syukur dan rasa takut kini berjalan berdampingan dalam hidupnya. Dan sesuatu dari luar sana perlahan mendekat, menunggu waktu untuk menguji keduanya. Angin sore berhembus pelan ketika kakek Dirman berjalan pulang dari pasar desa. Langkahnya ringan karena hari itu ia berhasil membeli beberapa kebutuhan rumah, sedikit gula, segenggam garam, dan kain tipis untuk memperbaiki bagian atap gubuknya yang kembali bocor. Namun, semakin dekat ia dengan desa, suasana justru semakin terasa tidak nyaman. Bukan karena cuaca. Bukan pula karena beban barang di tangannya. Tapi karena bisikan-bisikan itu. Bisikan yang selama ini ia coba abaikan, namun hari ini terdengar lebih jelas daripada sebelumnya. Dia lagi-lagi bawa belanjaan. Uangnya dari mana? Coba. Ayolah, masa kakek tua miskin bisa tiba-tiba kaya mendadak? Jangan-jangan dia menemukan sesuatu atau menyimpan sesuatu. Kakek Dirman menundukkan kepala. Hatinya yang rapuh bergetar. Ia ingin percaya bahwa warga hanya penasaran, bukan berniat buruk. Tapi semakin lama, bisikan itu terdengar seperti racun yang sengaja diteteskan ke dalam telinganya. Sesampainya di ujung jalan desa, seorang pemuda berdiri sambil menyilangkan tangan di dada. Wajahnya menyiratkan kesombongan yang sulit disembunyikan. Namanya Warsa, salah satu warga yang sejak dulu kerap meremehkan kakek Dirman. "Hei, kek," panggil Warsa dengan nada menggoda. "Belanja terus ya sekarang? Kayaknya hidup makin enak." Kakek Dirman mengangguk kecil. "Alhamdulillah, sedikit lebih baik dari sebelumnya, Nak." "Sedikit?" Warsa tertawa sinis. "Kalau sedikit, mana mungkin tiap minggu Bapak belanja? Pasti ada sumber uang yang Bapak sembunyikan." Kakek Dirman menelan ludah. "Nak, apa gunanya aku bohong? Aku hanya..." "Sudahlah, kek," potong Warsa. "Cepat atau lambat kami tahu kok apa yang Bapak sembunyikan." Nada bicaranya mengandung ancaman. Kakek Dirman memilih diam. Ia melangkah pergi dengan hati yang lebih berat daripada barang yang ia bawa. Kembali ke gubuk, ayam ajaib yang setia menunggu. Sesampainya di gubuk kecilnya, ayam putih itu berlari kecil menyambutnya. Bulu-bulunya memantulkan sinar sore, membuatnya tampak seperti makhluk cahaya yang turun dari langit. "Hai, Nak." Kakek Dirman tersenyum lemah sambil mengelus kepala ayam itu. "Maaf, hari ini aku pulang dengan hati gelisah." Ayam putih itu mengeluarkan suara lembut, "Kuk, kuk," seolah mengerti. Kakek Dirman duduk bersila di lantai kayunya yang sudah tua dan retak. Ia menatap ayam tersebut lama, sangat lama, seakan mencoba mencari jawaban dalam tatapan bening hewan kecil itu. Mereka mulai curiga, "Nak, aku takut, sangat takut." Ayam itu mendekat,
berdiri di pangkuan kakek Dirman, menatap langsung ke matanya. Entah bagaimana, ada kedamaian aneh yang merambat ke dada kakek Dirman. "Apa ini pertanda bahwa aku tidak sendiri?" bisik kakek Dirman. Angin berhembus pelan, membawa daun-daun jatuh yang menari di depan pintu gubuk. Malam yang tidak tenang. Malam itu, kakek Dirman tidak bisa tidur. Ia berbaring, memandang atap gubuk yang bolong, membiarkan cahaya rembulan masuk melalui celah-celah bambu. Ayam putih itu tidur di dekatnya. Tetapi pikiran kakek Dirman gelisah. "Bagaimana kalau mereka datang dan mengambilmu?" bisiknya pelan. "Bagaimana kalau mereka menganggapmu sebagai harta? Bagaimana kalau mereka menyakitimu?" Dadanya sesak. Bukan karena dirinya yang mungkin diperlakukan buruk, tetapi karena ia takut kehilangan ayam putih itu, makhluk yang sudah mengubah hidupnya, memberikan cahaya dalam hari-hari gelapnya. Tiba-tiba ayam putih itu membuka matanya perlahan. Ia menatap kakek Dirman dengan mata yang berkaca-kaca seperti memahami setiap rasa takut yang ada di hati tuanya. "Kau benar-benar bukan ayam biasa," kakek Dirman berkata nyaris berbisik. Kemudian sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ayam putih itu menutup mata sebentar, lalu sekeliling tubuhnya memancarkan cahaya lembut, seperti sinar bulan yang jatuh tepat pada permukaan air. Cahaya itu merambat perlahan, menghangatkan kamar kecil yang biasanya dingin. Kakek Dirman menahan napas, tak percaya dengan apa yang ia lihat. "Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi padamu, Nak?" Cahaya itu memudar pelan. Ayam itu kembali seperti biasa, tenang dan lembut. Namun kakek Dirman tahu, ayam ini membawa keajaiban yang jauh lebih besar dari sekadar telur emas. Desa yang mulai gelap oleh iri. Beberapa hari kemudian, bisikan-bisikan itu makin keras. Tidak lagi berupa desas-desus kecil, melainkan fitnah yang hampir terdengar seperti kobaran api. "Aku dengar Dirman punya hewan aneh. Katanya ayam putih, tapi bisa menghasilkan uang. Pasti itu bukan ayam biasa. Pasti ada kekuatan gaib. Ah, kekuatan gaib atau tidak, kita harus mengintip rumahnya. Jangan-jangan dia sedang menyembunyikan sesuatu berbahaya." Tidak ada satupun yang berani bicara langsung kepada kakek Dirman. Tetapi rumor itu menyebar, menyusup dari rumah ke rumah, dari bibir ke bibir, dari rasa iri ke kecurigaan. 4 pemuda desa diam-diam berkumpul di dekat pos ronda. "Kita intip rumahnya malam ini," kata Warsa, pemimpin mereka. "Kalau benar dia punya sesuatu, kita harus mengetahuinya." "Kalau dia melawan?" tanya salah satu dari mereka. Warsa smirk, lalu menjawab pelan, "Kakek itu lemah. Tak perlu takut." Dan segala rencana buruk pun mulai terbentuk malam itu. Kakek Dirman merasakan sesuatu. Sementara warga menyusun niat jahat, di gubuk sederhana itu kakek Dirman merasakan firasat gelap. Ia duduk di beranda kecil, memandangi langit malam. "Aku merasakan sesuatu yang buruk, Nak," ia memandang ayam putih itu. "Apakah kau juga merasakannya?" Ayam itu mengangguk pelan. "Ya, mengangguk." Gerakan yang terlalu manusiawi, terlalu sadar. Kakek Dirman terdiam lama. "Kalau mereka datang untukmu," ia melanjutkan dengan suara bergetar, Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu." Ayam putih itu berjalan mendekat, menempelkan tubuhnya ke kaki kakek Dirman. Hangatnya seperti menghapus rasa takut untuk sesaat. Namun malam itu, langit terasa berbeda. Seolah memendam badai yang belum turun. Seolah menyembunyikan sesuatu yang siap meledak. Dan kakek Dirman tahu, hari-hari damai tidak akan berlangsung lama.
Malam turun perlahan di atas desa Kebojongan. Angin dingin menyelinap masuk lewat celah-celah bambu, membawa serta aroma tanah basah seolah pertanda akan ada sesuatu yang besar terjadi. Di kejauhan, suara jangkrik berdenging tanpa jeda, seperti denting jam yang menghitung detik-detik menuju peristiwa besar. Di dalam gubuk reot itu, kakek Dirman duduk bersila di dekat ayam putihnya, memandangi hewan kecil itu yang tengah memejamkan mata dengan damai. Namun damai itu tidak menjangkau hati kakek Dirman. Ia sudah merasakan keganjilan ini sejak sore, ketegangan di udara, langkah-langkah mencurigakan di kejauhan, bayangan orang-orang yang menatapnya terlalu lama. "Aku takut, nak," bisiknya pelan, suaranya bergetar seperti ranting ditiup angin. "Aku takut mereka datang untuk mengambilmu." Ayam putih itu membuka mata perlahan. Sorot matanya lembut, namun anehnya tampak seperti menyimpan rasa sedih. Ayam itu mengeluarkan suara pelan, seolah berkata, "Aku tahu." Lelaki tua itu mengusap kepala ayam tersebut. "Maafkan aku. Andai aku lebih kuat, andai aku bisa melindungimu dari segala hal buruk." Namun ayam putih itu bukanlah makhluk biasa. Ia memiringkan kepalanya, memandang kakek Dirman dengan tatapan yang membuat lelaki tua itu merasa seolah ia bukan sekadar memegang seekor hewan, tetapi memegang sebuah rahasia besar yang jauh lebih tua dari usianya sendiri. Di luar, angin berhembus semakin keras, menyeret dedaunan kering yang menari-nari di tanah. Saat itulah kakek Dirman mendengar suara lirih, suara langkah kaki. Tidak hanya satu, tidak hanya dua, 4, 5, mungkin lebih. Langkah-langkah itu mendekat, perlahan namun pasti. Teratur. Seperti rencana matang yang sudah disepakati. Kakek Dirman berdiri, tangannya bergetar. Ia mengambil lentera kecil dan mendekati pintu gubuk. "Siapa di luar?" serunya dengan suara parau. Tidak ada jawaban. Hanya langkah-langkah yang berhenti tepat beberapa meter dari pintunya. "Hen Ing." Lalu, kakek Dirman, suara itu muncul. Suara yang sudah ia duga sejak tadi. Warsa, tokoh paling lantang dalam desas-desus desa. Pemuda yang sejak dulu memandang rendah dirinya. "Kami hanya ingin bicara," lanjut Warsa dari balik gelap. "Bukalah pintunya. Kami tidak akan menyakitimu selama kau tidak menyembunyikan sesuatu." Nada suaranya terlalu tenang untuk dianggap sebagai niat baik. Kakek Dirman memeluk ayam putihnya erat-erat. "Nak, apa yang harus kulakukan?" Ayam itu mengeluarkan suara pelan, seolah mencoba menenangkan, tetapi justru membuat hati kakek Dirman semakin sesak. Pintu gubuk terbuka. Dengan napas berat, ia membuka pintu. Lentera di tangannya membiaskan cahaya kuning redup yang memaparkan wajah 4 pemuda desa, Warsa, Jarot, Sarman, dan Ropik. Mereka berdiri seperti bayangan gelap yang datang membawa tuduhan. "Kalian mau apa?" tanya kakek Dirman. "Kami hanya ingin tahu apa yang Bapak sembunyikan," jawab Warsa sambil melangkah maju. "Desa ini tidak suka sesuatu yang mencurigakan." "Tidak ada yang kucurigakan," sahut kakek Dirman lirih. "Aku hanya hidup tenang bersama ayamku." Jarot menyeringai. "Ah, itu dia masalahnya, kek. Ayam itu. Ayam putih aneh yang mendadak membuat hidupmu berubah." Sarman menambahkan, "Banyak yang bilang ayam itu mengeluarkan telur emas. Mereka bilang ayam itu punya kekuatan gaib." Ropik menatap kakek Dirman dengan tajam. "Dan kalau itu benar, berarti hewan itu lebih baik ada di tangan orang yang lebih pantas." "Seperti kalian?" tanya kakek Dirman lirih, getir. Warsa mendekat, menunduk, suaranya rendah,
dingin. Seperti kami. Percakapan yang mengiris hati. Aku tidak menyembunyikan apapun, kata kakek Dirman, suaranya nyaris patah. Aku tidak meminta ayam ini datang kepadaku. Dia datang sendiri. Jangan bohong. Warsa berteriak. Ayam putih yang berada di gendongan kakek Dirman tiba-tiba menggeliat, tampak gelisah. Matanya menatap para pemuda itu dengan sorot waspada. Kami hanya ingin mengecek, kata Jarot ke arah Warsa. Siapa tahu ayam itu benar punya kekuatan. Kalau iya, kita bisa. Diam. Warsa membentak. Kita akan membawanya. Kakek Dirman terperanjat. Tidak. Ayam ini milikku. Dia hidup bersamaku. Dia bukan harta, bukan benda yang bisa kalian tarik seenaknya. Ropik mengangkat tangan. Kek, jangan mempersulit. Kami tidak mau menggunakan kekerasan. Tapi kalau Bapak memaksa, Sarman melanjutkan, kami tidak punya pilihan. Tubuh kakek Dirman melemah, namun ia tak bergeser. Ia memeluk ayam itu semakin kuat, seakan memeluk sisa harapan terakhir dalam hidupnya. Pergilah, kumohon, bisiknya. Aku tidak punya apa-apa selain dia. Warsa melihat itu dengan mata yang menyipit dingin. Kau justru membuat kami semakin yakin bahwa ayam itu berharga. Ia mengangkat tangannya, memberi aba-aba. Ambil ayamnya. Ketegangan memuncak. 4 pemuda itu bergerak mendekat. Kakek Dirman mundur selangkah, tubuhnya gemetar hebat. Jangan sentuh dia. Namun Warsa justru mengulurkan tangannya, mencoba meraih ayam tersebut dengan paksa. Berikan, kek. Ayam putih itu tiba-tiba mengeluarkan suara keras, lebih keras dari kokok ayam biasa. Suara yang memekakan telinga dan membuat keempat pemuda itu mundur spontan. Apa itu? Seru Jarot panik. Ngakak biasa, kan? Ropik mencoba menutupi rasa takutnya. Namun suara itu terlalu berbeda. Terlalu jelas. Terlalu menyayat. Tiba-tiba, cahaya lembut memancar dari tubuh ayam itu. Tidak kuat, tidak membutakan. Hanya lembut, namun sangat terang di kegelapan malam. Keempat pemuda itu terpaku. Kakek Dirman sendiri terkejut, tetapi ia tidak takut. Ia merasakan kehangatan merayap di lengannya. Apa itu? Warsa berbisik. Suaranya pecah. Ayam putih itu memandang mereka satu persatu. Tatapannya tidak marah, tetapi tegas, seperti mengingatkan bahwa mereka sedang melangkah pada batas yang salah. Kalian tidak boleh mengambilnya, kata kakek Dirman perlahan. Dia datang sebagai berkah, bukan sebagai alat keserakahan. Namun Warsa menggeleng kuat-kuat, wajahnya memerah oleh ego yang membara. Tidak, teriaknya. Kita tidak boleh pulang dengan tangan kosong. Ia berlari maju, berusaha meraih ayam itu sekali lagi. Pada saat itulah, cahaya di tubuh ayam putih itu berubah. Menjadi lebih kuat. Lebih padat. Dan kemudian, brug. Sebuah gelombang energi halus meledak dari tubuh ayam itu. Tidak menyakitkan, tetapi mendorong. Seperti angin badai yang datang dari segala arah sekaligus. Keempat pemuda itu terlempar mundur hingga beberapa meter, jatuh ke tanah. Jeritan mereka bercampur dengan suara angin malam. Apa itu? Ropik merangkak kesakitan. Sihir. Jarot berteriak panik. Kita harus pergi. Sarman memaksa dirinya bangun. Namun Warsa,
yang paling keras kepala, bangun perlahan sambil memegangi dadanya. Itu bukan ayam, katanya terengah. Itu makhluk jadi-jadian, dan semakin kita biarkan, semakin berbahaya. Ia menunjuk kakek Dirman dengan gemetar penuh amarah. Kakek, kau harus menyerahkan ayam itu. Atau aku akan melibatkan seluruh desa. Ancaman itu menggantung di udara seperti pisau dingin. Warsa dan ketiga pemuda lainnya berlari menjauh, meninggalkan kakek Dirman yang berdiri dengan lutut lemas. Pecahnya air mata kakek Dirman. Setelah para pemuda itu menghilang dalam kegelapan, kakek Dirman jatuh berlutut. Air matanya jatuh satu persatu. Apa yang harus kulakukan, Nak? Aku tidak ingin kau disakiti. Ayam putih itu mendekat, menggesekkan kepalanya ke dada kakek Dirman. Hangat, menenangkan. Namun di balik kehangatan itu, kakek Dirman merasakan sesuatu yang menakutkan. Bahwa ketenangan ini mungkin tidak akan bertahan lama. Bahwa setelah malam ini, desa akan datang dengan kekuatan lebih besar. Dengan ketakutan. Dengan prasangka. Dengan kemarahan. Dan mungkin dengan kekerasan. Ayam putih itu menatapnya lama, seolah mengatakan, akan tiba waktunya kebenaran terungkap. Tapi waktunya belum sekarang. Kakek Dirman memeluk hewan kecil itu erat. Hari ini adalah awal dari badai, ya, Nak? Dan malam itu, langit desa Kebojongan terasa lebih gelap daripada biasanya, seolah sedang menutup dirinya, menunggu fajar yang membawa takdir baru. Fajar baru saja merekah ketika suara kokok ayam putih menggema dari halaman rumah panggung sederhana milik kakek Dirman. Suara itu tidak lagi terdengar misterius seperti dulu, melainkan seperti panggilan lembut yang menandai awal hari penuh kedamaian di desa Kebojongan. Hari itu terasa berbeda. Udara lebih segar, cahaya matahari lebih hangat, dan langkah orang-orang desa lebih ringan. Setelah kejadian besar yang menimpa kakek Dirman, ketika ia berhasil menyelamatkan desa dari keserakahan dan malapetaka, nama sang kakek kini dihormati oleh setiap warga, dari anak kecil hingga orang tua. Ayam putih ajaib, yang dulu menjadi misteri dan penyebab perubahan hidupnya, kini berjalan di samping kakek Dirman seperti sahabat lama. Burung itu tampak damai, bulu-bulunya lebih berkilau, seolah kekuatan magisnya turut berubah menjadi berkah yang menenangkan. Perayaan desa. Di balai desa, warga berkumpul sambil membawa hasil bumi, pisang, singkong, padi, sayuran segar, dan hidangan khas desa. Hari itu para tetua desa menggelar perayaan sederhana untuk menghormati kakek Dirman yang dianggap telah mengembalikan keseimbangan kampung mereka. Kakek Dirman, ujar kepala desa sambil menepuk bahunya dengan hangat, tanpa kebijaksanaan dan keteguhan hatimu, desa kita mungkin sudah tenggelam dalam keserakahan dan perselisihan. Warga bersorak, beberapa bahkan mendekat untuk menjabat tangan kakek yang selama puluhan tahun hidup dalam kemiskinan dan kesepian itu. Kakek Dirman tersenyum malu, wajahnya memerah. Aku hanya mengikuti kata hatiku. Kalau bukan karena ayam putih, mungkin aku juga tidak mampu melakukan apa-apa. Ayam itu mengeluarkan suara kecil, seolah ikut menyambut ucapan kakek. Anak-anak tertawa melihat tingkahnya yang menggemaskan. Kembali ke hutan. Sore menjelang ketika kakek Dirman berjalan sendirian menuju hutan tempat ia pertama kali menemukan sang ayam. Suasananya masih sama. Dedaunan yang bergoyang oleh angin, aroma tanah basah, dan suara-suara alam yang menenangkan. Ayam putih mengikuti dari belakang. Kau tahu, Nak, ucap kakek Dirman pelan, hidupku berubah karena pertemuan kita.
Tapi setiap perubahan selalu punya waktunya sendiri. Ayam itu berhenti, seakan mengerti. Tiba-tiba, cahaya lembut muncul dari tubuh sang ayam. Bukan cahaya menyilaukan, melainkan kilau hangat seperti sinar matahari senja. Bulu-bulunya terlihat berpendar indah, dan angin hutan berputar pelan di sekitar mereka. Kakek Dirman terpaku. "Apa? Kau akan pergi?" tanyanya dengan suara bergetar. Ayam putih menunduk, kemudian mendekat dan menyentuhkan kepalanya ke kaki kakek, seolah memberikan salam perpisahan. Lalu, perlahan-lahan, ayam itu berubah menjadi cahaya putih yang melayang ke udara dan menghilang di antara pepohonan. Warisan yang tertinggal. Kakek Dirman berdiri lama di sana, menatap tempat di mana cahaya itu menghilang. Ia tidak menangis, tetapi matanya basah oleh rasa haru yang dalam. Terima kasih untuk semuanya. Ketika ia kembali ke desa, ia tak lagi membawa ayam putih. Namun ada ketenangan di wajahnya, seolah ia telah melepaskan sesuatu yang berharga dengan ikhlas. Dan meski ayam itu telah pergi, satu hal berubah. Rumah kakek Dirman tidak kembali miskin. Kehidupannya tetap damai dan berkecukupan, seolah ayam putih meninggalkan keberkahan terakhir sebelum pergi. Akhir yang menjadi awal. Bertahun-tahun kemudian, kisah kakek Dirman dan ayam putih ajaib menjadi legenda di desa Kebojongan. Diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya, tentang seorang kakek miskin yang menemukan keajaiban, tentang keserakahan yang membawa bencana, dan tentang keikhlasan yang memulihkan segalanya. Setiap kali matahari terbit dan suara ayam berkokok di desa, orang-orang percaya bahwa ayam putih masih menjaga mereka, entah dari jauh atau dari bayangan hutan yang sunyi. Kakek Dirman hidup hingga usia sangat tua, dikenang sebagai orang bijak yang pernah membawa keajaiban masuk ke desa kecil mereka. Dan legenda itu terus hidup, seperti sinar lembut yang tak pernah padam di hati setiap orang yang mendengarnya.